Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Bisikan iblis, nyawa yang tergadaikan. Sebuah cerita yang membuat bulu kuduk aku selalu merinding tiap mendengar detail dari sebuah peristiwa yang lebih dari sebuah teror. Sebuah cerita yang akan membuat aku berpikir ulang dari apa arti sebuah kematian yang sebenarnya. Sebuah cerita tentang sebuah keluarga yang terikat dengan sebuah takdir yang akan membawa mereka dalam satu bencana yang disebut sirep dunyoto, atau hidup namun mati. Di sini aku akan menceritakan semuanya dari sudut pandang Andi, teman SMP aku yang pernah menjadi saksi peristiwa ini. Berlatarkan tahun awal 2000-an, cerita ini terjadi di sebuah kabupaten di Jawa Timur yang gak bisa aku katakan di mana tempatnya berada. Dan disinilah semuanya kita mulai. Di, ini rumahnya siapa? Kok besar sekali? Tanya teman aku, Randu. Seperti biasa, setiap minggu pagi adalah waktu yang tepat bagi aku untuk bersepeda keliling kampung. Dan pagi ini menjadi lebih spesial ketika teman baik aku di SMP, Randu dan Riven, datang jauh dari kota untuk bisa berlibur dan menginap di kampung aku. Sebenarnya, alasan teman aku nginap bukan untuk sekedar menginap dan mengenal rumah dan kampung aku, namun untuk melihat saksi bisu dari peristiwa yang tempo hari aku ceritakan ke mereka. Sebuah cerita yang akan berhubungan dengan rumah besar di depan aku ini. Ini rumah yang aku ceritakan kemarin, kata aku, sembari menatap jauh jendela-jendela, serta pintu yang sudah rusak dari gerus zaman. Peristiwa ini sendiri sudah terjadi sekitar 4 tahun yang lalu, dan sampai saat ini, rumah ini tak terurus. Seolah menyimpan semua kengerian itu sendiri di atas tanah itu. Aku sendiri selalu merinding tiap melewati jalanan ini. Terlebih bila melihat rumah besar ini dengan pagar berkaratnya, rumput liar di halamannya, dan terlebih setiap melihat ke jendela-jendela yang kacanya sudah pecah di sana-sini. Aku ngerasa di dalamnya seperti ada yang sedang mengamati aku dari sana. Apapun itu, aku merinding. Oh, ini tah, boleh masuk nggak nih? Hah? Aku menatap Randu yang baru saja turun dari sepedanya. Sementara Riven masih menimbang apakah dia mau senekat itu. Apalagi bila tahu sejarah rumah ini. Suara berderit dari pagar besi yang berkarat terbuka ketika Randu sudah masuk dan memasuki halaman rumah yang dipenuhi rumput liar dengan tumbuhan putri malu di sana-sini, di mana durinya harus dihindari. Seolah aku tahu kelakuan teman aku, Randu, yang memang sudah penasaran. Sejak awal aku ceritain cerita ini, maka aku pun terpaksa mengikuti. Riven pun mau tak mau juga harus ikut. Setelah susah payah melewati semak belukar dan rerumputan yang tingginya hampir sedengkul, akhirnya kami sampai di teras rumahnya. Keramiknya masih tampak bagus, meski dipenuhi debu dan dedaunan yang entah tertiup angin dari pohon yang mana di sekitar sini. Bisa dibuka nggak ini? Kata Randu. Jangan, kata aku khawatir. Aku udah buat perjanjian sebelumnya bahwa kami seharusnya hanya melihat dari pagar luar rumah. Namun realitanya malah kita masuk sampai di teras. Dasar Randu kebangetan. Dia malah memutari rumah dan bergerak pergi ke pintu belakang. Mau tak mau aku dan Riven mengikuti. Di samping rumah ada tanah lapang yang juga dipenuhi rumputan liar. Banyak pohon di sana, mulai dari mangga hingga rambutan.
Di balik langkah kaki kami, aku terpaku menatap jendela-jendela yang berjejer di sisi rumah. Berharap nggak mendapatkan pemandangan yang tidak diinginkan. Syukurlah kami sampai di pintu belakang, dengan pemandangan yang nggak kalah tak karuan seperti teras depan. Bau amis dan pesing tercium di sana-sini. Beberapa kali aku menahan penciuman hidung aku. Di lain hal, Raven hanya diam memandang ke sana kemari. Nyalina mencium, manakala dia melihat ke arah ayunan besi yang gak kalah berkarat dibandingkan pagar rumah depan. Itukah ayunan yang kamu ceritakan itu? Randu pun menatap ayunan itu. Kami bertiga tampak tegang, karena aku pernah mendengar bahwa setiap malam hari, ayunan itu selalu berayun sendiri, meninggalkan suara berdecit dari besi yang sudah lama tidak dilumasi. Namun hari ini tampaknya semua baik-baik saja. Toh itu hanya cerita dari warga kampung. Randu yang pertama mencoba membuka pintu. Sesaat aku dibuat menganga, karena pintu belakang tampak terbuka lebar di depan kami. Bisa dibuka loh rupanya, kata Randu yang entah begitu antusias. Masuk yuk. Aku berpikir, mungkin benar, kata beberapa pemuda kampung aku. Banyak yang bilang, semenjak kosong, rumah ini digunakan untuk anak-anak nakal, menegak miras. Namun gak sedikit dari sana muncul cerita-cerita bahwa terkadang ada penghuni tak kasat mata yang tinggal di dalam rumah ini. Aku terdiam lama, sampai Randu menarik tangan aku. Sementara Raven mulai berjalan mengikuti. Dari rumah kebanyakan, mungkin karena sudah lama tidak berpenghuni. Pikir aku hal yang pertama aku rasakan saat melihat bagian dalam rumah adalah dingin. Hawanya benar-benar berbeda. Randu yang memimpin. Aku melihat di tembok kiri kanan, penuh dengan coretan vandalisme. Kadang aku miris melihatnya, namun bila aku lihat lagi, coretan-coretan itu, aku rasa ini berhubungan dengan cerita masa lalu rumah ini. Terlebih saat aku tertuju pada sebuah kalimat yang membekukan tubuh aku. Tulisan itu dicoret dengan cat warna merah besar. Sebuah tulisan yang akan membuat siapapun yang masuk tertuju membacanya. Keluarga iblis. Gelap, pesing, dan dingin, semuanya begitu terasa. Terlebih saat kita masuk lebih dalam lagi ke dalam rumah itu. Jangan jauh-jauh teman, kata Raven. Aku baru sadar kalau sedari tadi Raven nampak tertarik. Begitu bertentangan dengan nyalinya yang gak seberapa. Randu masih menelusuri rumah itu, sangat-sangat antusias. Dia melihat ke sana kemari, dan itu mengganggu aku. Sempat mengganggu, sepertinya aku tahu apa yang dia coba cari. Rupanya dia sudah menemukan sebuah tangga ke lantai 2 rumah ini. Ayo cari kamarnya Mbak Dia. Aku merinding tiba-tiba ketika Randu menyebut nama itu. Seolah ada angin dingin berhembus di belakang aku. Gus, jangan ngomong sembarangan kamu ya, kata aku menekan. Randu tampak paham ucapan aku. Dia menyesal, namun tak beberapa lama dia kembali menjadi Randu yang super penasaran. Akhirnya kami naik ke lantai 2. Di lantai 2, kondisinya tidak banyak berubah dari lantai 1. Perabotan rusak di sana-sini, dan semakin banyak tulisan yang tidak mengenakan ketika dibaca. Randu masih menelusuri kamar per kamar, membuat aku tahu di mana saja pemandangan jendela itu tertuju ke arah luar. Ketika asik melihat-lihat bagian kamar per kamar, aku berhenti di salah satu kamar, sebuah kamar yang gak asing di mata aku. Aku mendekati jendela dan langsung bisa melihat pemandangan di luar. Ada sepeda kami bertiga, terparkir di depan gerbang besi itu. Sontak, otak aku memutar ulang semua pengalaman aku selama ini. Ketika melewati rumah ini, kamar ini adalah kamar di mana aku pernah melihat sosok yang sepertinya berwujud, namun menatap sembunyi-sembunyi di balik jendela.
Seketika itu juga, leher aku merasakannya. Kamar ini, suasananya lain dari kamar lain. Dan ketika aku berbalik mau meninggalkan kamar ini, aku terkejut dengan kehadiran Riven yang menatap aku tampak tenang. Ini kamarnya Kak Dia kayaknya. Aku menatap Riven, menyipitkan mata, seolah mendengar ucapan menduga-duga, namun membuat aku seolah setuju dengan ucapannya. Berasa nggak? Kata Riven, tangannya menyentuh dinding kamar. Berasa apa? Anaknya masih tinggal di sini loh. Di tengah perbincangan aku sama Riven, aku merasa penasaran, aku semakin gak nyaman. Pembahasan ini membuat aku dibuat semakin takut, dan parahnya, yang membuat aku lebih takut adalah bagaimana orang yang bahkan gak tahu seluk-beluk tempat ini justru seakan-akan lebih tahu dari aku yang tinggal di lingkungan ini. Lamunan aku buyar waktu aku dengar suara langkah kaki berlari, sangat keras dan diikuti suara Randu berteriak. Sontak aku ikut lari dan mencari tahu apa yang terjadi. Bertemulah aku dengan Randu yang tengah menuruni anak tangga, berlari dengan wajah panik sekali. Kenapa? Sudah, yuk keluar lagi, tempat ini gak aman. Kami berdua berlari keluar dari pintu belakang, menyusuri rumput liar halaman rumah dan akhirnya keluar dari pagar. Di sana aku terdiam saat melihat Riven sudah berdiri di sana menunggu di atas sepeda. Ah, masa aku ditinggal sendirian di sini? Aku tertegun mendengar ucapan Riven untuk sementara. Sebelum aku melihat rumah itu lagi dari jauh. Kenapa kamu lari kayak gitu? Kata aku berusaha mengalihkan perhatian menatap Randu. Di kamar paling ujung, ada yang baru saja bermain jelangkung. Pagi itu kami meninggalkan rumah itu dengan berbagai teka-teki. Dimulai dari sosok yang menyerupai Riven, sampai jelangkung di kamar ujung. Apapun itu, semua aku tahu di mana kamar Sak Dewi berada. Gadis yang mengakhiri hidupnya dengan gantung diri, karena tidak sanggup lagi menanggung beban dari perjanjian keluarganya dengan iblis yang kabarnya masih ada di atas tanah itu. Mulai dari sini kita masuk ke peristiwa 4 tahun yang lalu, di mana semua ini bermula. Dia Muninggar. Nama itu tidak akan pernah dilupakan di kampung ini. Bukan karena ia seseorang yang berprestasi, melainkan karena kematiannya yang dianggap ganjil oleh warga. Bahkan kematiannya sendiri masih dianggap menyisakan misteri hingga saat ini. Lahir di keluarga yang sederhana, membuat dia dikenal sebagai gadis ayu kembang desa, yang selalu mendapat puji-pujian di sana-sini. Namun malam itu, ketika bulan tak menampakkan diri, ketika suara serangga malam sunyi tak berpekik, terlihat dari jauh siluet seseorang. Dari bawah rumah gedong yang disebut warga sebagai rumah terbesar di kampung ini. Yang entah bagaimana, keluarga dia yang awalnya bukanlah keluarga kaya raya, disulap hanya dalam beberapa bulan menjadi sebuah keluarga terkaya dan termasyur. Meski menyimpan tanda-tanda besar, namun semua warga tahu ada yang ganjil dari keluarga ini. Kita lupakan sejenak keluarga ini. Di depan rumah Pak Mitolah yang pertama melihat siluet bayangan di kamar atas. Tampak seorang melayang, berayun pelan, namun tetap terlihat jelas. Sontak Pak Mito membangunkan seisi rumah, dan dilihatlah siluet itu di dalam kamar. Malam itu adalah malam di mana tubuh dia, atau gadis yang kerap dipanggil dengan nama Sak Dia, tergantung dengan kepala dijerat tali tambang. Sontak semuanya kaget, tak terkecuali Pak Wanto. Pak Wanto adalah ayah sekaligus orang yang kini menarik perhatian warga kampung. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Pak Wanto? Namun, malam itu cukup membuat semua yang menyaksikan bertanya-tanya. Kenapa postur Sak Dia yang tergantung menunjukkan ekspresi tak biasa? Ekspresi seseorang yang tengah tersenyum bahagia.
Satu hal yang diingat oleh semua orang yang menyaksikan peristiwa itu, kematian Sa'diyah adalah kematian yang berhubungan dengan keluarga ini. Sesuatu yang dipercaya berhubungan dengan bisikan iblis. Kita akan kembali ke waktu yang jauh ke belakang, manakala cerita ini semua bermula, bukan 4 tahun, melainkan lebih jauh lagi. Saat Sa'diyah hanyalah gadis polos yang tidak tahu apapun tentang apa yang akan menimpa keluarganya. Pak Wanto adalah seorang buruh tani yang menggarap sawah milik seseorang bersama Bu Robiah istrinya. Meski umur mereka tidak lagi muda, namun mereka hidup berkecukupan. Dikaruniai 4 orang anak, yang semuanya adalah seorang perempuan. Dia, Yuni, Rina, dan Uswatun adalah anak-anak Pak Wanto. Layaknya anak-anak lain, di usia mereka yang saat ini masih tergolong masih sangat muda. Mereka bermain dan bersekolah sewajarnya. Hanya saja, terkadang mereka membantu Pak Wanto dan Bu Robiah di sawah. Si sulunglah yang paling dikenal warga, karena kebiasaannya pula memanggil Pak Wanto dan Bu Robiah Bapak Emak. Membuat warga pun ikut-ikutan memanggil Bapak Emak. Hidup keluarga Pak Wanto baik-baik saja, layaknya kehidupan tentram pada umumnya di desa. Namun semuanya berubah ketika Bu Robiah yang kerap disapa Emak mengatakan bahwa beliau hamil tua, yang konon menurut orang Jawa zaman dahulu, hamil tua adalah petanda yang kurang baik. Meski begitu, tidak percaya dengan mitos, Pak Wanto dan sekeluarga menyambut hangat calon anak. Sampai di kehamilannya yang ke-5 bulan, Pak Wanto bermimpi didatangi seekor kambing betina hitam. Yang konon kambing ini dapat berbicara dan menyapa Pak Wanto. Hal itu terjadi selama 7 hari berturut-turut. Tidak yakin dengan mimpinya, Pak Wanto tidak bercerita hal ini kepada siapapun. Meski ia masih kerap terbayang sosok yang ia temui dalam mimpi. Entah itu kambing atau binatang lain, yang Pak Wanto ingat suaranya itu seperti suara manusia normal, sangat halus dan memikat. Di malam kedua, mimpi itu kembali, dan kambing hitam itu juga kembali lagi. Kali ini ada yang berbeda dari mimpi sebelumnya. Badan si kambing tampak membesar, seolah-olah ia sedang mengandung. Namun malam itu, ia hanya mendengar satu kalimat, Jati Apit. Tidak ada yang tahu apa itu Jati Apit, termasuk Pak Wanto yang sebegitu penasarannya sampai menuliskannya dalam selembar kertas. Setelah menjalani hari-harinya seperti biasa, ketika pulang, Pak Wanto tertuju pada lahan samping sawah. Di sana berjejer pohon jati. Entah apa yang membuat Pak Wanto yang tiba-tiba penasaran dan mendekati lahan itu. Rupanya ia mengerti maksud kalimat itu. Jati Apit merujuk pada pohon jati. Maka dilihat-lihatlah sore itu. Pak Wanto berkeliling lahan jati sampai ia melihatnya. Pak Wanto melihat sebuah pohon. Tidak terlalu tinggi, mungkin sedadanya. Dan pohon itu tumbuh di antara 2 pohon jati yang tumbuh meliuk. Sangat aneh, pikir Pak Wanto. Pohon jati tumbuh tidak meliuk seperti itu. Pohon jati harusnya tumbuh lurus ke atas. Bergegaslah Pak Wanto, manakala ketika ia mendekati pohon itu, tercium aroma bau kambing yang sengat. Maka Pak Wanto mengelilingi pohon kecil itu. Di dalamnya, Pak Wanto menemukan sesuatu kecil, berlendir dan mengeliat. Rupanya ada seekor anak kambing di dalam rimbunan pohon itu. Sesamanya di rumah, Bu Robiah yang pertama kali curiga melihat Pak Wanto menggendong sesuatu, membuat beliau penasaran. Rupanya benar, Pak Wanto membawa sesuatu yang ganjil. Apa itu, Pak? Tanya Bu Robiah. Anak kambing, Bu. Anak kambingnya siapa itu, Pak? Tidak tahu, menemukan di pohon jati. Kok dibawa pulang? Kalau yang punya nyari? Biarin, kalau ada yang nyari nanti tak kasihin.
Kasihan masih anakan. Gitu tah? Ya sudah, terserah Bapak. Hari itu juga Pak Wanto membuatkan kandang kecil. Malam itu kabarnya ada sesuatu yang terjadi. Bu Robiah yang pertama tahu ketika Pak Wanto tengah tidur. Bu Robiah mendengar suara seseorang tengah tertawa. Suaranya menyerupai anaknya yang paling bungsu, Uswatun. Tun, itu kamu kah? Meski hamil tua, Bu Robiah masih kuat untuk bangun dari ranjangnya. Ia berjalan menuju ruang tamu, namun ia tak melihat siapapun di sana. Ketika Bu Robiah akan kembali ke kamar, suara itu terdengar kembali. Namun suaranya terdengar dari luar rumah. Tanpa curiga, Bu Robiah membuka pintu, mencari di mana sumber suara yang menyerupai suara anak bungsunya. Suaranya berhenti di kandang belakang rumah. Bu Robiah segera mendekatinya, namun bukan Uswatun yang ia lihat, melainkan siluet hitam. Bayangan seorang anak kecil tengah meringkuk di pojokan kandang. Kaget bercampur takut, Bu Robiah bertanya, siapa gerangan yang ada di sana? Namun sosok itu hanya diam di pojokan. Tiba-tiba sosok itu mulai bergerak, mengeliat layaknya binatang yang tengah terbangun dari tidurnya. Ia melihat Bu Robiah dengan mata merah menyala, lalu merangkak cepat sekali menuju Bu Robiah yang syok siap berteriak. Keesokan paginya Bu Robiah terbangun dengan wajah yang pucat, entah mimpi atau bukan. Bu Robiah menceritakan hal itu pada Mbok Sartem, tetangga sekaligus wanita tua yang senantiasa dimintai tolong bila ada yang aneh. Dengan wajah tegang, Mbok Sartem bertanya, "Anak kambing, bawa aku kemana anak kambing itu berada?" Bu Robiah pun mengajak Mbok Sartem ke kandang belakang rumah. Anehnya tidak ada apapun di sana. Anak kambing yang kemarin lenyap begitu saja. Hamil tua, lalu anak kambing. Firasatku kok jelek, kata Mbok Sartem. Beliau menunggu Pak Wanto dari sawah. Tepat ketika Pak Wanto sudah tiba, Mbok Sartem langsung bertanya, "Ceritakan, bagaimana kamu kok bisa menemukan anak kambing?" Pak Wanto tidak paham apa yang terjadi, namun ia tahu Mbok Sartem mungkin diberitahu oleh Bu Robiah. Maka Pak Wanto pun menceritakan, namun ia belum menceritakan mimpinya. Ia hanya bercerita bahwa ia menemukan anak kambing saja. Diberitahulah bila anak kambing itu hilang, dan membuat Pak Wanto kebingungan. Maka jam berganti menjadi hari, hari berganti menjadi bulan. Pak Wanto masih tidak tahu apa yang tengah mengintai keluarganya. Sampai tibalah masa persalinan Bu Robiah yang dibantu Mbok Sartem dan Safi. Safi adalah dukun beranak di kampung itu. Ada hal yang Safi ceritakan sebelum beliau masuk ke rumah Pak Wanto. Di sepanjang jalan, ia mendengar suara kambing mengembek. Anehnya dia tidak melihat satu kambing pun di sana-sini. Hal itu membuat Safi sedikit merinding. Safi sudah mempersiapkan semua untuk lahiran anak kelima Pak Wanto. Dibantu Mbok Sartem, Bu Robiah sudah berbaring. Tepat ketika baju Bu Robiah diangkat oleh Mbak Safi, maka saat itulah Mbak Safi tidak bisa bicara banyak. Perut Bu Robiah menghitam, sangat hitam, dan itu ganjil. Bahkan menurut Safi, ini kali pertama ia melihat hal seperti itu. Namun bukan kali pertama ia mendengar hal itu. Dulu Safi pernah diceritakan oleh buyut beliau, salah satu hal mengerikan yang terjadi adalah ketika melihat wangkuk ireng. Apa itu wangkuk ireng? Wangkuk ireng adalah perut yang konon disetubui oleh jin yang sudah bukan jin lagi, melainkan iblis jahanam, yang menyusupkan anaknya di roh bayi yang akan lahir. Tidak hanya Safi, Mbok Sartem juga bisa melihatnya. Mereka menatap Bu Robiah dalam diam, namun tangan dan badan mereka gemetar. Sebegitu hebatnya, sampai wajah mereka berdua pucat pasi. Ini bukan pertanda buruk, melainkan petaka dari petaka yang paling ditakuti manusia. Mereka tahu apa yang akan terjadi selanjutnya.
namun tidak bisa menebak apa yang sedang dan akan menimpa mereka. Dosa apa yang diperbuat oleh keluarga Pak Wanto? Pak Wanto menunggu dengan cemas. Ia berharap akan mendapat seorang anak laki-laki. Sudah 4 anak yang dimiliki, namun tidak satupun dari mereka mendapat seorang anak laki-laki. Jadi salahkah bila Pak Wanto berharap kali ini anaknya adalah anak lelaki? Kecemasan yang semakin memuncak membuat Pak Wanto melupakan 5 mimpi yang dahulu pernah ia alami. Salah satunya adalah ketika kambing hitam itu menjamin Pak Wanto akan hidup enak, masyhur, dan kaya raya bila ia mau melakukan satu tugas kecil: menggorok anak kambing yang ia temukan, kemudian menguburkannya di halaman belakang rumahnya. Anehnya, Pak Wanto tak punya kuasa menolak, dan ia melakukannya tanpa bertanya akibat perbuatannya. Karena ketika Pak Wanto melihat Mbok Sartem bertanya tentang anak kambing itu, ia tahu ada sesuatu yang tengah terjadi, namun tidak ia ketahui. Di mimpi terakhirnya, Pak Wanto tidak lagi melihat makhluk itu, melainkan ia melihat dirinya sendiri, bertanduk dan menyerupai wajah seekor kambing. Di tengah kegelisahannya, lamunan Pak Wanto buyar, manakala ketika ia terperanjat saat mendengar suara kambing mengembek sangat keras, sampai seisi rumah yang dipenuhi tetangga yang penasaran dengan kelahiran anak kelima Pak Wanto berkerumun. Di desa-desa Jawa Timur memang hal biasa ketika tetangga berkumpul untuk melihat dan menyaksikan persalinan sebuah keluarga, guna menyemangati dan memberi selamat. Namun tidak pada hari ini. Semua orang tampak bingung, di mana seharusnya yang mereka dengar adalah tangisan bayi, berubah menjadi suara kambing mengembek. Masih dalam suasana kebingungan, Pak Wanto terkejut begitu saja saat Mbah Safi berteriak memanggil namanya. Tepat ketika pintu terbuka dan Pak Wanto masuk, ia melihat istrinya, Bu Robiah, lemas dengan mata merah karena menangis. Bingung menyelimuti wajah Pak Wanto. Mbak Safi dan Mbok Sartem menatapnya nanar, penuh simpati. Karena mereka menatap ke satu titik, di mana dibalut kain putih dengan darah merah segar yang membasahi ranjang. Ada sesuatu yang hitam, besarnya tidak lebih dari tangan telungkup. Itu adalah bayi mungil. Hanya saja bentuknya tidak menyerupai manusia sedikitpun. Kulitnya berkeriput, hitam, dengan bola mata menonjol keluar. Meski matanya terpejam dan hidungnya pesek, dan bibir panjang setelinga. Di kepalanya ada tanduk kecil dan beraroma busuk. Pak Wanto masih tidak mengerti sampai Mbok Sartem mengatakannya, "Anakmu sudah meninggal, Tok." Saat dia memilih mengaji, manakala 3 adiknya sedang bermain cublek-cublek suweng, yang memang permainan kesukaan adik-adiknya. Ia bisa mendengar suara riang dan tawa mereka dari teras rumah ketika memainkan itu. Di tengah itu membaca rentetan huruf Arab di depannya. Tiba-tiba perasaan saat dia mendadak menjadi tidak enak. Dan saat itu juga, ia tidak lagi mendengar suara adik-adiknya. Penasaran, dia mengintip kamar Sa'diyah, tepat berada di samping teras, sehingga ia hanya perlu menjinjit untuk bisa melihat apa yang menyebabkan adik-adiknya berhenti bermain. Rupanya ketika adiknya masih di sana, berdiri memutar. Namun anehnya, mereka hanya diam, seolah-olah bagai patung, tak bergerak. Bingung saat dia keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. "Dek, kalian ngapain diam-diaman di sana?" Bukan jawaban yang ia dapat, melainkan kesunyian yang menghantam saat dia di mana hari mulai petang. Saat dia hanya ingat saat itu tidak ada apapun yang bisa ia rasakan. Semuanya seolah-olah sepakat untuk diam. Bahkan angin pun tidak berhembus. Mendekatlah saat dia ke arah adik-adiknya, namun belum beberapa meter.
saat dia dibuat diam, tercengang, manakala dia melihat sosok jauh siluet hitam yang rupanya sedari tadi memperhatikan yang luput oleh mata Sa'diyah. Ini menjadi fokusnya. Hanya mengandalkan cahaya rembulan, Sa'diyah melihat siluet hitam itu yang tidak lebih tinggi dari Sa'diyah. Dengan cemas dan takut, Sa'diyah memaksakan kakinya mendekati adiknya. Sembari tetap memperhatikan sosok siluet hitam yang hanya memperhatikan, Sa'diyah mulai mengetahui apa itu. Rupanya siluet hitam yang sedari memperhatikannya adalah seekor kambing hitam. Namun entahlah kambing siapa yang belum dikandangkan ketika petang sudah datang. Sa'diyah menarik adik-adiknya, mengatakan mereka harus masuk karena malam sudah menjelang. Ketiga adiknya menurut dan mengikuti langkah Sa'diyah. Tepat ketika mereka sudah masuk ke dalam rumah, Sa'diyah berniat menutup pintu dan memperhatikan kembali di mana kambing itu berdiri. Akan tetapi tidak ada apapun di sana. Hanya tanah lapang kosong tanpa kehadiran kambing hitam yang ia lihat tadi. Mendadak perasaan buruk itu kembali muncul dan seolah-olah memberitahu malapetaka sedang menyambangi keluarganya. Bila ada yang berbeda dari hari ini, maka Pak Wanto adalah salah satunya. Semenjak kematian jabang bayi yang sudah ia damba-dambakan, yang kabarnya berkelamin laki-laki itu meninggal, Pak Wanto kini menjadi pribadi yang tertutup, bahkan ia sudah lupa cara menyapa tetangganya. Mbok Sartem dan Mbah Safi sepakat apa yang ia lihat dari itu tidak akan pernah ia ceritakan kepada siapapun, bahkan kepada Bu Robiah, istri Pak Wanto, yang saat itu pingsan lemas. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.